Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sofiatul Widat, NIM 204105010057 dari kelas PS3. Di video kali ini saya akan menanggapi terkait video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen ekonomi makro Islam yang berisikan materi tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara akan menghitung apa yang diproduksi berupa barang selama satu tahun yang berupa jasa. Contoh kegiatan dari pelaku ekonomi dalam pendapatan nasional adalah investor yang mendapatkan balas jasa berupa bunga dari modal tersebut, dan dalam pendapatan nasional, bunga dihitung dalam pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan penerimaan. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan. Dari konsep pendapatan nasional, yang pertama yang akan kita bahas yaitu produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP memiliki rumus sebagai berikut, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Yang selanjutnya yaitu produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negara. Jadi jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Berikut adalah cara menghitung GNP, yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI DN plus pendapatan WNI LN min pendapatan asing DN. Selanjutnya yaitu produk nasional neto atau NNP. Produk nasional neto adalah produk nasional kota atau GNP dikurangi penyusutan barang modal adalah NNP sama dengan GNP depresiasi atau penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP min D depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung NNI adalah NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan seorang berantai. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI min pajak perusahaan min iuran min laba ditahan sama dengan transfer payment transfer. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama lain disposable income, pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berskala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendapatan pengeluaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Maka keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional, W adalah upah atau gaji, R atau sewa, I artinya bunga, P sama dengan keuntungan atau profit. Selanjutnya yaitu metode pendekatan nilai produksi. Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya yaitu Y sama dengan buka kurung P1 dikali Q1 tutup kurung ditambah buka kurung P2 dikali Q2 tutup kurung ditambah buka kurung P3 dikali Q3 tutup kurung dan seterusnya ditambah buka kurung PN dikali QN tutup kurung. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, QN sama dengan jenis barang ke-N, P1 sama dengan harga barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N. Selanjutnya yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan suatu pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Keterangannya yaitu
Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santuan atau saudara dan sedekah. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada sedekah, yang ketiga ada infak, yang keempat ada zakat, yang kelima ada urs, yang keenam ada jizyah, yang ketujuh ada kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang sembilan ada wakaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.